ini sebelum mulai bagian teori yang terkait dengan big data analisis, yaitu penggunaan Jupyter tadi ada sedikit yang mungkin belum disampaikan atau sudah pernah disampaikan, tapi mungkin saya tidak tahu. Nah, ini bagi yang baru menggunakan ya. Saya kira hampir semuanya adalah baru ya. Mas Yosia sudah pernah pakai Jupyter belum? Karena dia yang saya lihat yang di antara kelas ini yang biasa. Ya? Iya, pakai Jupyter Lab tapi. Oh. Lebih enak Jupyter Lab tapi. Oh, baik. Sudah pernah ya makainya ya. Iya, Bu, udah. Baik. Ya, jadi yang mungkin yang terlupakan itu apa nih, saya share dulu ya. Saya share dulu Jupyter saya, mana Jupyter jendela. Atau share semualah ya. Share entire aja supaya mudah kalau ganti-ganti. Nah, kebetulan saya udah lama sekali enggak make, jadi gradul-gradul, tapi mungkin permasalahan atau kesulitan saya juga dijumpai oleh teman-teman yang baru mulai. Jadi ini tadi sudah ada Jupyter ya di sini. Kemudian tentunya ini terlihat ya, ini yang untuk running codingnya. Jadi biasanya kita coding pertama, oh hello world, does it work or not? Begitu. Ini diperbesarnya caranya adalah ya. Ini kelihatan Pak Franky? Kelihatan. Ya. Jadi, nah, ini yang bagian untuk running ya. Jadi kita, oh ya, kalau ingin menampilkan output selalu dengan kata print begitu ya. Kalaupun kita tidak tulis dengan print ya dia nggak akan keluar sekalipun operasinya benar. Nah ini untuk running codingnya ya, seperti ini running codingnya. Kita run begitu. Kenapa enggak muncul? Ya ini, nah print ini kok enggak muncul, kenapa ini? Tadi ada nih. Kita ulangin ya. Kalau kita mau insertkan selnya, ya ada sel di sini, ada cut cell, copy cell, atau ini saya cut dulu aja. Kemudian kita insert sel misalnya ya. Di sini ada ditambah selnya, ini ada tanda plus, tambah baris command. Kemudian di sini misalnya print apa tadi? Kalau untuk menampilkan dengan tanda petik kemarin sudah ya. Hello world biasanya ya. Ini hanya untuk ngecek apakah code kita jalan atau tidak yang pertama kali. Nah ini kita running. Begitu harusnya keluar nih, kok enggak keluar outputnya apa ini? Ya ini sudah posisi code. Kalau yang di sini ini posisi markdown, itu artinya kalau kita mau beri title misalnya atau beri komentar, ini tempat di mana saya program. Nah, ini kita pakai markdown posisinya ya, atau untuk komentar, memberi penjelasan. Ya. Nah, ini kemudian ini kenapa enggak keluar ya? Kemudian kalau kita melakukan operasi begitu ya, ini runningnya di sini. Print A begitu. Ini saya ulang. Kenapa enggak muncul ini? Harusnya muncul ya. Ya, jadi code-nya ini. Nah, sebenarnya saya ulang aja lah. File new ya. Notebook di sini ya. Nah, kemudian akan muncul di mana ini kok enggak muncul? File notebook. Oh, ini salah. Ini saya tutup dulu, ini mengganggu. Muncul. Ini di buku. Nah, ini misalnya ya. Jadi untuk komentar, untuk keterangan tadi belum dijelaskan penggunaan komennya di situ. Si siapa namanya?
Lea ada enggak di sini ya? Karena saya minta si Lea pakai Jupiter karena internetnya bermasalah, kalau bekerja dengan lokal bisa menggunakan. Nah, ternyata ini harus loading-loading lama sekali nih. Tadi sudah menginstal belum Pak Franky? Internetnya boleh. Saya sudah ketik Python version semua jalan Bu. Pas install Jupyternya udah, tapi ketik install Jupyter Notebook dia error. Sudah mengikuti masih error. Ya kan itu Lokasi Python dengan Jupyternya mungkin ya. ya kayaknya itu Ya, nanti dicek lagi ya. Mungkin ya ketemu terpisah dengan Pak Yohanes atau dengan Denny bisa diulang supaya tidak berkepanjangan kalau dengan Pak Yohanes nanti terlalu minggu depan besok Pak Denny. ya pokoknya Ini kalau memang ya kalau nggak bisa install terpaksa saya mesti pisah tiga nih. Biar boleh. Maksud saya besok bertemu dengan Bapak Denny bisa secepatnya. Nanti saya sampaikan. Ini nggak tahu kenapa ini malah loadingnya sekarang malah lama. Oke, kalau begitu sambil nunggu ya. Jadi ini tadi ada tentang markdown, jangan lupa untuk perintah. Nah, yang lebih mudah lagi belajar, ini kan kita sudah difasilitasi ChatGPT nih. Oke. Nah, untuk coding itu kita bisa juga gunakan di sini misalnya ya. Buat code Python, fungsi add, subtract, multiple, divide untuk Jupyter. Nah, ini code-nya di sini ada nih. Ya, tetapi saya harapkan bisa dipahami secara secara cepat ya. Jadi supaya teman-teman kalau ada keperluan untuk coding dengan cepat bisa dari sini. Yang kemudian ini kita kopikan ke Jupyternya. Nah, itu saya kerjakan di sini. Ini nggak tahu kenapa muter-muter. Ini kenapa nggak muncul ya? Aneh menurut dia nggak ngeprint. Nah, misalnya Coba seperti ini. kernel Bu, Kenapa? izin Bu. Itu ada menu kernelnya diklik. Ini Bukan Bu, yang atas yang Buana di interrupt. interrupt. Terus Buana izin Bu. Itu punyanya Buana itu not trusted Bu. Jadi itu problemnya di situ Bu. Jadi dia nggak mau baca. Jadi itu klik aja di not trustednya. Kemudian diklik jadi trust Bu. Trust. Oh, iya ding betul-betul. Aku jadi halaman yang menggunakan. Oke, dan kemudian ini dia jalan ya. Mestinya ya. Nggak mau. Coba kernelnya lagi Bu, diklik di interrupt. Terus atau kalau nggak bisa di restart, harus di restart. Restart. Nah, itu udah bisa tuh. Oh, udah bisa ya? Oh. Nggak mau. Coba bawahnya Bu, yang bawahnya. Ini? Oh. Tadi saya gitu juga, tapi udah di kernelnya di interrupt, terus sudah bisa jadi. Restart kernel clear output of all cells. Run up to selected cell. Run all cell, reconnect to. Atau kenapa Pak Johannes? Atau kalau masih nggak mau nih, biasanya memang problem di jaringan, mungkin coba keluar dulu lagi aja Bu. Di close aja sebenarnya. Orang. Berarti nah justru itu. Aku tuh maksudku kan minta si Lea untuk Jupyter, ternyata masih tergantung jaringan ya. Oh iya Bu, karena dia pakai kernel kan. Itu kernelnya tadi yang disebutkan sama Mas Julius. Tadi memang itu harus masih terkonek ke ini Bu. Leave dulu aja. Leave dulu aja Bu. Ini diulang. Dulu, ya coba buka dulu.
Moga-moga mau Bu, kalau kadang-kadang nggak jaringan, tapi harusnya di tempat Bu Hana kuat loh. Karena Bu Hana masih pakai WiFi loh. Nah ini malah loading loh. Oh, 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 oh. Kalau ini loading dari internetnya berarti mungkin koneksinya lagi kurang bagus saja Bu. Bukan masalah di Jupiternya sih sebenarnya sudah. Kalau dia memang kan harus trusted dulu Bu. Trusted baru mungkin restart channel itu betul sudah. Tapi kalau ini loading aja nggak mau, coba aja Bu tes pakai itu aja Bu. Kalau buka tab baru, coba buka website yang biasa aja Bu. Misalkan Detik atau apa, coba aja Bu. Kalau masih itu juga loading, kemungkinan besar ini ada masalah di jaringan. Coba aja buka website sembarang, misalkan Kompas atau Detik.com misalnya. Ini mau. Oh, dia kalau mau berarti nggak masalah juga dirinya Bu. Mungkin di close dulu aja lagi Bu, coba. Maksudnya di close tuh semuanya dulu aja Bu. Masuk dari command Windows lagi aja Bu. Maksudnya buka ulang. Ini home-nya ditutup dulu juga Bu. Home-nya ditutup aja Bu. Coba dulu, lalu masuk command prompt lagi Bu. Masuk command prompt. Ditutup dulu aja Bu. Command prompt-nya ditutup dulu aja. Terus coba buka lagi dulu Bu. Kayaknya ada masalah di command prompt. Bisa jadi command prompt-nya bermasalah juga. Coba ketik Jupyter Notebook lagi Bu. Jupyter Notebook. Nah, tapi kan ini harus di Jupyter Notebook, itu nggak di lokasinya toh? Ini harus masuk ke Python-nya kan Bu. Bisa kan ini? Kalau satu lokasi harusnya bisa Bu. Oh bisa kan? Kalau udah bisa kok. Langsung. Oke. Baik, berarti di sini aja misalnya ya. Coba aja Bu. Misalnya ya, file new notebook gitu kan. Iya Bu. Iya, coba aja Bu. Moga-moga berhasil. Ini di-select aja Bu, sendlock. Di-select. Ya, always. Iya, select. Itu udah trusted ya. Coba aja Bu, moga-moga bisa. Ini harusnya mau kan ya. Hello world. Kadang yang sederhana seperti ini, nah ini baru di running. Nah ini mau, kenapa ya tadi tidak mau? Iya, berarti kemungkinan besar tadi ada yang crash di di kernelnya Bu. Jadi Jupyter Notebook memang kadang-kadang seperti itu. Kalau ada beberapa aplikasi yang dibuka, sometimes memang dia crash terus jadi gitu tadi Bu. Memang jadi, Python ada berapa itu? Kadang tak kira aku belum apa namanya, belum install, so, ternyata udah gitu. Jadi ada beberapa itu jenis Python-nya. Oke, saya kira itu ya. Jadi yang ini yang belum dikasih tahu ya, yang markdown apa-apa gitu kan juga belum ya. Jadi ini untuk yang komentar. Jadi ini misalnya ini bab 1 gitu kan. Kan tidak mungkin di running begini ya. Ini jadi karena dia hanya komentar. Nah, ini kita buat. Jadi bisa membuat buku menggunakan Jupyter ini gitu. Cuman penerbit di kita belum bisa akses ini ya. Kalau di tempat yang lain sudah. Jadi Markdown ini bisa untuk memberi keterangan. Cuman itu saja sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian tadi yang kasus Pak ini kita bisa coba ya toh dari teman-teman yang mungkin coding perlu cepat bisa ambil dari sini ya. Misalnya dengan kata kunci tadi ya. Kata kuncinya buat code Python function add subtract multiple divide untuk Jupyter ataupun untuk collab begitu. Ini tinggal diambil aja dipanggil, kemudian ini begitu. Mungkin saya biasanya copy ke sini dulu supaya kalau ada yang ke copy yang enggak beres gitu ini artinya ada yang ke copy saya enggak termasuk, enggak ikut gitulah ya. Nah, ini copy kemudian masuk di Jupyternya, mana ini Jupyter? Oh, ini jendelanya dia masuk di sini, Chrome-nya beda. Nah, hanya saja kalau langsung kadang-kadang kita tidak bisa melihat seperti ini ada apa? Ada komentar lagi gitu ya, ada komentar lagi terkatut gitu. Ya, ini juga begitu misalnya. Nah, kalau semua langsung di running, kita nggak ngerti kan dia gimana bekerja. Ini tidak hanya sekedar yang ini saja. Ya, ini langsung muncul ya. Tapi kalau kita ingin kaman-kamannya itu apakah apa yang kita ketik benar atau ada yang salah, nah ini bisa kita cut aja, terus kita buat sel yang baru, insert sel di atasnya itu gimana?
Buahnya ke bawah tadi, Bu. Heeh. Yang bagian bawah itu kan keluar tuh, Bu. Itu yang diklik yang di atasnya, Bu. Sel yang di atasnya diklik. Oh iya, Bing. Kalau yang Diklik. anu di atasnya sini ya, betul. Iya, Di itu ke sini bawah jadi boleh atau dari atas juga boleh. Karena kan keluar kayak kotak yang ke atas sama ke bawah tadi, Bu. di sini Ya, ya. itu Jadi bisa. Iya, kalau betul. ingin Itu ada ke bawah, iya. mengerjakan ini, jadi yang ngeklik atasnya dulu, gitu. Baru kemudian nanti disambung yang ini misalnya. Nah itu enggak masalah. Jadi Pak Franky, halo? Biar dia nggak tertidur atau lari kemana gitu. Nggak Pak lari, Franky, hah? nggak lari kemana-mana, Bu. Iya. Jadi bisa lewat ChatGPT minta code-nya ini gimana gitu ya, bisa ya. Ya, nanti saya minta. Nah, kalau di R juga bisa ini di sini nanti pakai ChatGPT ya. Code Oh, misal nah, tulis code R untuk fungsi R terus apa subtract, tapi nggak bisa di running di sini ya. Nah misalnya ini dalam code R seperti ini gitu ya Pak. ya, Bu. So semua code bisa ditanyakan di situ. Nah cuman kita perlu pemahaman. Nah seandainya tidak tahu pun bisa diminta menjelaskan. Jelaskan masing-masing baris. Nah, gitu ya. Ya. Ini sekarang. Nah, tentu. Nah, dia itu fungsi untuk penjumlahan komentar code R memberikan ini add function adalah bla 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 bla. Very easy, nah. Tata tulisnya maksudnya itu menjelaskan apa? Karena ini kan untuk hal yang sederhana ya. Nanti kalau code yang susah-susah kita bisa belajar dari sini per baris begitu dengan cepat. Hanya saja mungkin kalau tidak jelas lagi bisa dicari referensi yang pendukungnya. Jadi ini untuk semua mata kuliah bisa dilakukan ya. Jelas Pak Franky? Jelas, Bu, jelas. Ya, jadi ini mudah untuk bisa mengikuti. Nah, nanti tinggal dosen atau asisten perlu mengrekayasa supaya kelihatan di mana kreativitas mahasiswa untuk mengupdate ini. Misalnya tadi ada tambahkan if dan if else untuk kasus ini. Misalnya bilangannya kalau salah input atau bilang di sini tidak ada ya. Kalau misalnya 0 atau negatif di pembagian seperti apa di situ. Oke, kalau nggak ada ya, tapi tadi ada ini. Nah, ini misalnya di sini kalau 0 pembagian dengan 0 kan enggak, dia langsung harus memberi informasi pembagian 0 tidak diperbolehkan. Ya, jadi cukup mudah. Oke, ini idenya untuk mempercepat coding, jadi mempermudah pekerjaan asisten, mempermudah pekerjaan dosen. Kemudian kita masuk ke bagian yang teori begitu ya, supaya nanti bisa segera melakukan coding yang terkait dengan tugas masing-masing, dan itu tidak mudah kita cari dari internet karena itu menyangkut data yang Bapak Ibu semua hadapi ya dari kasusnya. Misalnya Mas Yusias pakai kasus data dari perusahaan misalnya, seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Kita masuk ke bagian machine learning, bagian dari kuliah, di mana ini bukunya masih proses update atau diperbaiki ya. Waktu itu ini belum ada ChatGPT ya, tapi kalau apa itu machine learning bisa langsung tanya dari ChatGPT, apa itu machine learning. Nah ya toh, enak ya, di sini langsung dijelaskan pembelajaran bidangnya AI, kemudian terdiri dari langkah-langkah umumnya ini begitu.
Artinya kalau ingin belajar cepat, cukup dengan ini inti pembelajarannya. Ya, dari sini ya. Jadi langkah-langkah di dalam mesin learning. Jadi bagian dari AI, kemudian tujuannya memberi komputer kemampuan untuk meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas tertentu. Terus kemudian nanti apa bedanya dengan keilmuan, misalnya apa bedanya ilmu komputer dengan mesin learning? Mau tanya bisa, ya toh? Apa beda? Di buku saya sudah ada penjelasan komputer, ilmu komputer dengan mesin learning. Ya, kalau dulu saya nulis buku ini tidak tahu ChatGPT ya toh. Sehingga cukup panjang lebar. Ya. Studi tentang komputasi, bla bla bla. Ya. Kemudian fokus utamanya pemahaman tentang cara kerja komputer, struktur data, algoritma. Kalau di mesin learning itu Ibu, ya. Bunda itu buka di mana tuh dia? Oh ya. Namanya ChatGPT. Oke, let's go there. ChatGPT nih. Udah apa namanya? Register dulu ini. Sudah. Terus Terus ya, keren. And then ini register. sebentar, Kalau sebentar. saya tinggal login ya. Tapi kalau yang belum itu register. Ya, tunggu Pak Engki mau share jendelanya supaya bisa. Oh, masukkan email ya? Oh iya, pakai email. Tapi kan harus register dulu. Punya email kan? Punya. Baik. Silakan. Atau mau di-share dulu sekalian punyanya Pak Angki? Lanjut aja. Ya, ini penting sekali sebagai guru ya. Jadi kalau nanti bikin rancangan pembelajaran semester, RPS, terus bikin apa lagi di sekolah? Nah, ini si Lea yang bertugas untuk menjelaskan penggunaan berbagai AI ini. Besok dia akan share. Ada berbagai AI yang sedang up to date, yang di-share untuk teman-teman supaya bisa memanfaatkan, membuat video, membuat gambar, membuat PPT begitu. Baik ya, langsung Frankie langsung tertarik ya karena semua permasalahan langsung diperoleh. Nah, nanti membuat keterangan pekerjaan itu juga boleh pakai ChatGPT, tetapi kalau itu karyanya ChatGPT yang dikumpulkan, maka nilainya dinolkan. Nah, sekarang caranya supaya tidak dinolkan atau bagaimana mengparafrase, ya, nanti ada AI yang lain untuk membuat kalimatnya sendiri. Nah, ini bisa ya di copy misalnya ya. Besok ini si siapa namanya? Si Lea ini yang cerita. Lea mana ya Lea? Lea, halo Lea. Iya, Bu. Enggak ada. Oh ya. Ada, Bu. Oh baik. Ini si kerjaannya si Lea ya. Nah, ini bisa ke Notepad++ kalau karena kalau dikopikan ke Word dia akan kotak-kotak gitu ya. Ini misalnya seperti ini. Sebentar. Supaya tidak kelihatan kalau kita dari ChatGPT ini akan kotak-kotak seperti ini kan. Ya. Nah, itu kita taruh di Notepad dulu. Nah, itu. Terus kemudian kita select kembali baru ke Word. Ya, baru ke Word ini select lagi ulang ke Word. Nah, baru ini diupdate sesuai dengan template-nya kita ya.
Nah, tapi saya akan tunjukkan bahwa kami bisa mengkoreksi kalau itu karyanya ChatGPT dengan menggunakan, ya ini misalnya save as, ini adalah misalnya save as narasi ya, narasi ML gitu ya misal. Nah, artinya teman-teman bisa istilahnya, oh ini ada keterangan Bu, ada papernya, ada ceritanya banyak. Tapi itu tidak akan bermakna ke jurnal kalau mengcopy dari ChatGPT atau dari AI apapun yang tidak diparafrase. Jadi misalnya saya cek di sini ya, nanti supaya teman-teman bisa lihat, saya bisa cek di Turnitin. Turnitin loginnya itu di UKSW ada bagi mahasiswa, yang ada fasilitas untuk mahasiswa, bisa kontak perpus lewat internet, saya tidak tahu jalurnya yang mana. Nah ini misalnya saya masuk ke sini, kemudian saya masuk ke submit, kemudian saya anggap itu file HAP1. Jadi artinya kalau mau berniat hanya asal nulis, itu tidak diizinkan tapi boleh menggunakan, gitu ya. Nah, caranya ya harus diupdate tulisan itu menjadi bagian karya sendiri dengan memparafrase ya. Jadi ini misalnya cek AI ya. Subfilenya, kemudian tadi saya masuk di mana tadi? Narasi itu tak masukkan di BDA ya. N ini, maka kita akan terdetek. Jadi semua jurnal atau nantinya luaran yang menggunakan AI akan terdetek dan akan ditolak oleh pengelola jurnal ataupun ditolak dosen. Dan kemudian ini go to assignment, and then tadi namanya cek AI, dia 0% similarity, tidak ada, tetapi jadi artinya tidak plagiat. Wah, tidak terdetek. Tidak terdetek. Kemarin saya buat apa ya? RPS terdetek ya. Atau apa? Nah, ini beruntung ya, tidak terdetek ya. Halo? Apa artinya Pak Franky? Ini Iya, dianggap original karyanya kalian gitu loh. Kenapa, Pak Yusya? itu aplikasinya unlimited, Bu. Nggak harus nunggu. Turnitin. Pertanyaannya apa? Gimana, Yusya? Akses Gimana, Yusya? Oh ya. akses Turnitin-nya itu unlimited, kita bisa upload. Oke. Bisa. Punya saya kebetulan bisa. Ini kan dari UKSW, ada jatahnya karena ini berbayar. Yang UKSW ya. Tetapi di perpus itu ada yang untuk student gitu. Ya, tapi kalau misalnya mahasiswa mau akses begitu, itu yang pakai versi student, nanti Denny yang akan ngasih tahu yang versi perpustakaan itu apa. Ini yang versinya dosen, artinya ada jatahnya gitu loh. Gitu ya. Nah, bisa juga ngeceknya kalau nggak tahu ya, ini kebetulan kok dia bebas AI, tapi kalau ini detektor AI, ya, ini AI content detector. Nah, yang tadi itu komentar tadi, kalau saya copy, semoga mungkin di sini terdetek apa enggak, tapi kok di Turnitin kok enggak.
Nah, and then analyze. Tapi ini ada 1000, hanya terbatas 1500 karakter. Sehingga ini saya potong aja. Ya. Sudah masih 1900. Masih 1600. 1300. Analyze text. Human. Human. Dengarin. Amazing. Coba, kalau dari AI-nya ini ya. Tapi kan tadi saya taruh di Notepad ya. Jadi kalau dari AI-nya, jadi human dia. Oh, ternyata cukup menarik ya. Jadi kalau ingin mendeteksi AI atau tidak, lewat yang online, dia terbatas gitu ya, limited. Ya nih, ya terpaksa per paragraf lah gitu. Bu, takutnya kalau ngecek di asal sembarang web, apakah apa? Apakah, mana tadi komentarnya? Ya presenting to everyone. Komentarnya mana nih? Aku kok nggak bisa lihat. Oh, kalau baru share nggak bisa lihat ya? Betul ya, Yus ya? Oh, ini nih, chat. Apakah aman kalau online? Halah, aman lah. Akses tuh intinya nggak terbatas, Bu. Untuk mahasiswa juga bisa. Kayaknya di yang UKSD itu untuk 1000 apa berapa per tahun bayar itu. 200 juta apa gitu, nggak tahu ya. Aman lah, nggak apa-apa. Kalau kan nggak mungkin di dunia ini yang nulis hanya kita aja. Santai aja lah. Kan itu hanya tentang komentar toh, bukan tentang data toh. Nah, kalau yang online itu biasanya itu tadi hanya per paragraf gitu ya, cek similarity per paragraf gitu. Kembali ke yang tadi, ini menarik nih. AI detektornya tadi, kalau langsung dari sini ya, tak coba ya. Gitu, terus tak taruh di human di sini, human detektornya or not, AI detektor or not. Ini 1800, 1600, analyze. Ini langsung dari ChatGPT ya. Oh, dia masih human. Wah, ini AI content detektornya nggak beres ini. Nggak. Oke, ya. Atau buku saya aja, buku saya. Mana buku saya? Ya, ini ya. Ya, ini biasa. Ini karena beberapa juga ChatGPT. Kayaknya ya, saya lupa. Tapi ini udah lama sekali, udah 2-3 tahun. Waktu saya cek di Turnitin sih enggak. Mana ya? Karena memang saya ngetik sendiri, ngetik dari YouTube, terus diceritakan kembali gitu. Tadi kembali di sini, human detector or not. Jadi artinya mahasiswa saya perkenankan kok pakai seperti ini ya. Nah, ini tak ulang. Oke, dia ada berapa? 600. Analyze. Human generated. Ya, buku saya aman ya. Satu bab itu, bagian itu. Oke, itu kira-kira ya. Jadi sejauh human generated atau Turnitin itu tidak mendeteksi tugasnya mahasiswa dan ini similarity-nya 0. Jadi masih aman, ya toh. Dan AI-nya juga tidak mendeteksi atau Turnitin-nya tidak mendeteksi AI. Jadi oke-oke aja sih. Komentar-komentar itu atau keterangan itu diambil dari internet. And in English too. You can ask also in English. Write down in English, ya. Ya, Pak siapa? Pak Frankie.
Iya. right? In English. Gampang kan? Itu kasih ubah di Nah, bahasa Inggris. iya kasih ubah di bahasa Inggris. Enak kan? Kita tinggal tutup Iya. aja, kan? Oke. Oke. Mantap itu. Mantap. Ini barang Dan cuma persoalan bahasa saja. iyalah, mau bahasa Arab juga bisa kali. Saya nggak Iya. tahu. Iya. And then cek whether apakah dia mau di sini. Mana tadi ya? Yang ngecek ini dalam bahasa Inggris dia mau nggak ya? Step analyze. Namanya juga robot. You should edit your text until there less detectable AI content. Aha. Jadi dia motong dari suatu teks di suatu tempat sehingga ada 54% human generated content yang artinya ada 46% itu AI, humannya itu human dia ya. Dia yang nyambung-nyambung kalimat supaya ini. Nah, kemudian yang lainnya itu ada dari suatu tempat. Gitu ya. Nah, ini hati-hati karena istilahnya jurnal biasanya in English. And then mesti ada make it humanize gitu ya. Saya sedang suka mainan ini. And then cari humanize AI. Apa ya? Word to nah ini. So, nah. Oke. This opportunity interest bla bla adakah? Nah, right top this. And then rewrite 280 pas. Oke, dan kita pasang nanti di ini get started for free. Wah, ini ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi untuk memparafrase. Kemudian ini saya copy ya. Get started for free. Loh. Tadi aku belum start toh. Maaf. Belum start. Nah, ini supaya nanti teman-teman kalau buat tugas continue with Google, buat tugasnya dosen yang sekian banyak, pakai ini. Ya, pakai ini. Kalau nggak ada yang komentar, pura-puranya nggak pakai lah. Mana ya? Termasuk codingnya ya, nggak apa-apa. Supaya cepat. Let's get to know welcome to I'm here most way work blah. Alah pakai customize, service specialist, author. Ternyata harus research. I'm team harus ada komentar. Alah. Let's go. Right. Ini toh di sini toh. Saya dulu nggak pakai itu loh. Nggak pakai yang ini. Mungkin ada lagi yang lain yang lebih enak. Ini humanize gitu. Ada yang AI detector dan humanize. Jadi menunya yang lain yang nggak perlu pakai ada apa? Humanize AI tag. Nah, ini. Oh, ini Grammarly. Free tool bypass. Ada banyak ini. Mungkin ini kali ya. Humanize tagnya ini. Nah, ini ya kayaknya ini yang langsung nggak perlu login. Nah, nih please text tadi terdetek kan tadi. Mana tadi yang terdetek? Ini saya tutup aja karena nggak jadi. Yang kedetek tadi, nah ini copy. Ya. Ini kan dia 54. Terus kita masukkan sini. Tarat gitu. Oke. And then ada perintah humanize. Limit for free account. For unlimited. Word count 172, limit 125. Jadi ini kebanyakan ya. Kayaknya gitu ya. Nah, ini misalnya saya hapus. And then humanize. Nah, itu kira-kira. Jadi perlu track-track untuk hal ini.
improve readability. It's working now. Now it's improve ya. It's improve already. And then cut it. Taruh di yang tadi yang dia mendeteksi. Anggaplah begitu ya. Taruh di sini. Dan kita berharap, jadi sama-sama AI, tapi dia 851. Wah, hore, human generated. And then artinya ini boleh digunakan di narasinya. Anggaplah ini saya copy di narasi. Terus ini file save as, saya anggap narasi 2 ya. Misal ini tadi tidak terdetek AI, tapi saya coba yang bahasa Inggris, apakah terdetek di Turnitin. Artinya karena ini sangat penting untuk mahasiswa dalam melakukan penugasan, sehingga ini yang pertama kali mungkin saya berbelok. Ini saya beri nama hab 1, saya biasanya gitu ya, sebelum submit paper, itu saya cek dulu di sini. Ini adalah narasi ML2. Tidak harus sama, nama filenya boleh apa saja, Bagong, Petro. Narasi ML2, ini yang bahasa Inggris. Yang tadi sudah dihumanize. Kalau tadi sama AI, yang AI detektor tadi 45% terdeteksi, sekitar itu. 46. Oke, karena pendek dia cepat sekali untuk menjawab, ya. And then go to assignment. Nah, similarity-nya dia belum muncul, kadang dia butuh waktu sedikit. Dan ini persis, oke. Setelah dihumanize, ini seperti ini ya. Seperti itu. Jadi ini bisa digunakan, artinya kalimat ini bisa dimanfaatkan untuk nulis paper, untuk apa yang related ke topik kita. Ya, itu mainannya. Jadi tadi ML apa bisa tanya ChatGPT begitu ya. Tapi ini menurut versi saya, di mana bacaan dari YouTube yang kemudian dibahas. Begitu. Tapi ada beberapa tulisan yang dalam bahasa Inggris. Baik, kalau dari namanya itu pembelajaran mesin ya. Saya kira sebelum ke sini ada pertanyaan? Pak Franky? Belum, Bu. Baik, tapi jelas ya tadi mainannya ya. Sangat penting untuk mengerjakan tugas-tugas dengan cepat, termasuk tugas di sekolah maupun tugas kuliah. Sekarang ML ini juga ada kaitannya dengan data mining. Nah, kadang nanti kuliah di data mining itu ada clusterisasi ya, clustering begitu, atau classification, esensinya sama ya. Classification, clustering, grouping, itu grouping jarang digunakan, tetapi dua kata ini, clustering, classification, itu muncul di kuliah ini. Jadi esensinya sama, ingin membuat bentuk-bentuk kelompok yang mempunyai kesamaan sifat atau karakteristik. Ya, misalnya karakteristik yang dikehendaki apa, tergantung dari definisi kita. Nah, itu nanti di data mining juga ada, tapi nggak apa-apa. Yang satu pakai R, yang di sini pakai Python, gitu. Ya, nah dikatakan kalau namanya mesin pembelajaran mesin, dianggap bahwa mesin itu bisa mempola dirinya untuk mengolah data atau membaca data atau melakukan prediksi, begitu ya. Nah, kemarin yang kita bahas di AI, dapatkah mesin berpikir itu pertama kali dibahas. Nah, sebetulnya historinya bagaimana atau motivasinya itu datangnya dari mana? Kok orang berpikir membangun hal itu? Jadi kalau kita membuat teori,
Itu berangkatnya dari historinya atau filosofinya begitu, supaya mudah untuk memahami. Oh, kenapa ya kok ada ilmu itu misalnya? Kenapa ada N koloni algoritma semut? Nah, saya yakin orangnya melihati semut berderet-deret begitu, kemudian langsung dapat ketemu algoritmnya. Contohnya gitu. Ya. Nah, ini tikus ini. Tikus itu pastinya pernah tiap rumah pernah ada semut ya, ada tikus ya. Jadi bisa tahu tingkah lakunya. Di kami di rumah tuh pernah ada tikus banyak sekali. Kemudian kalau pakai penangkap tikus kan nggak mempan, tetap datang. Akhirnya saya pakai racun tikus. Nah, setelah pakai racun tikus, bersihlah area itu. Selang beberapa lama tikus tidak datang. Sampai sekarang hanya satu. Ya, tadi sampai banyak gitu berapa waktu lalu sampai banyak beranak pinak di dalam misalnya. Nah, itu saya pasangi racun tikus dan akhirnya tikus itu kemudian tidak datang lagi. Jadi secara natural tikus itu tahu kok ketika dia di sana di lokasi yang sama pernah ada racun, dia nggak datang lagi. Saya sebutkan untuk periode tertentu, gitu ya. Ini sekarang mungkin udah setahun lebih masih bertahan belum nggak datang. Hanya 1-2 yang lewat-lewat gitu ya, tapi tidak di lokasi tersebut, hanya mungkin dari luar yang mungkin belum pernah masuk ya. Jadi tidak ada lagi, mungkin ada yang tidak tertangkap kemudian keluar atau sudah pernah makan kemudian tidak mati. Tapi selama ini yang pernah makan makanan ada racun tikusnya, mati dia, gitu ya. Nah, jadi tidak ada tikus yang datang lagi ke situ. Ya, ini pembelajaran di mana menjadi salah satu pembelajaran untuk membangun algoritma. Nah, kemudian tentang email misalnya, ini di sini tentang yang berikutnya tentang email. Email sudah dibangun algoritma untuk mengkoleksi misalnya spam dan tidak spam. Nah, atau algoritma itu dibuat atau ada pengetahuan sebelumnya, ada karakteristik bahwa email dikatakan spam oleh pengguna, maka email datang selanjutnya dapat tergolong spam. Yang kemudian yang bukan spam berarti di luar itu. Ya. Jadi ini pembelajaran karena pengingat. Ini bangunan teorinya. Nah, kemudian saya melihat YouTube itu. Jadi seorang tokoh psikolog mempelajari perilaku ya sekumpulan burung merpati di sangkar. Ya. Jadi ternyata algoritma itu juga dibangun dengan melihat pola tingkah laku natural. Artinya kerjasama dengan orang yang non teknik gitu ya atau non komputer begitu ya. Seperti neural network itu dibuat itu kerjasama antara orang biologi dengan orang matematik, lagi-lagi orang matematika ya. Begitu yang kemudian dilakukan codingnya. Ya, kerjasama orang biologi dengan orang matematik, kemudian menjadi neural network. Nah, di sini ini orang psikologi mengirim makanan dalam sangkar pada interval tertentu tanpa memperhatikan perilaku burung-burung sebelumnya. Nah, burung-burung tersebut makan pada makanan pertama kali dikirim. Setiap burung melakukan beberapa aktivitas ya, ngambil makan, mutar kepala. Nah, setiap awal pengiriman melakukan aksi spesifik atau cenderung memerlukan waktu untuk melakukan aksi yang sama. Nah, kemudian
pengiriman makanan dilakukan secara random. Ya, secara random. Artinya burung ini juga kemudian melakukan hal yang sama. Dilakukan dengan disiplin burung-burung itu. Ini di sini ada alamat YouTube-nya. Jadi pada awal diberikan suara pemberian makan tertentu, kemudian diberi kode cahaya. Maka burung tidak menunjukkan perilaku mengambil makanannya. Nah, pada video tersebut anak diberi makan di meja. Ya, ada anak kecil, kemudian makanan taruh di meja, kemudian mejanya ditinggikan. Apa yang terjadi? Si anak ini kemudian mengambil kursi yang lain atau membetulkan kursinya untuk bisa menjangkau makanan, gitu ya. Ini otomatis cara berpikir anak. Jadi ini membedakan antara natural yang terjadi pada burung dengan natural yang terjadi pada manusia. Jadi manusia itu kemudian mengambil kursi atau mengupayakan kursinya untuk ditinggikan supaya bisa menjangkau makanan itu. Jadi artinya ada perubahan perilaku pembelajaran antara burung dengan manusia. Nah, yang kemudian itu menjadi dasar bagaimana prinsip untuk pengkodengan yang terjadi atau yang dibuat pada program. Ada pertanyaan yang kemudian dibangun dalam algoritma, misalnya, kenapa tikus berhasil melakukan induksi, kok burung tidak, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi mesin learning itu mempelajari tentang algoritma ini ya. Apa bedanya dengan nantinya dengan statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi eksplisit. Jadi mesin learning bergantung pada pola dan kesimpulan. Untuk mendapatkan pola atau kesimpulan itu, algoritma mesin learning menghasilkan model matematika yang didasarkan data. Jadi nantinya dalam mesin learning salah satu langkah yang dibuat atau menjadi basic langkah yang dilakukan adalah membuat data training, kemudian ada data uji, kemudian ada data validasi, gitu ya. Di sini ada in English, ini masih salah, gitu ya. Artinya belum terhapus, tergantikan. Jadi ini yang versi lama. Ya, kemudian pembelajaran mesin digolongkan aplikasi kecerdasan buatan, menyediakan sistem secara otomatis, mempelajari, memperbaiki dari pengalaman tanpa secara eksplisit diprogram kembali. Ya, sedangkan kapan kita melakukan atau menggunakan mesin learning, gitu ya. Masih ingat mestinya Pak Franky ketika di matematika, teman-teman yang di matematik ketika ngolah data, langsung aja kan kita lihat ada tabel, kemudian kita olah. Kalau di statistik kita mungkin lihat distribusinya, kemudian jadi langsung semua data itu kita olah, ya. Nah, di sini tadi dengan pemikiran yang di atas tadi, itu data dibagi menjadi dua bagian utama. Jadi pakai training dulu, kemudian ada tes data. Nah, jangan khawatir, algoritma itu atau fungsi untuk membangun itu, library-nya sudah ada di Python. Jadi kita tinggal manggil satu baris aja gitu. Ya. Nah, terus jadi kapan menggunakan mesin learning gitu ya. Di sini kemudian didaftar. Ya, kompleks untuk diprogram. Terus melebihi kapasitas manusia. Datanya macam-macam, ada
suara, gambar, astronomi, cuaca, informasi medis, analisa gen, web, ya. Kemudian program ini adaptif sifatnya, ya. Jadi penyimpanan data yang besar itu akan dikenali polanya, begitu. Kemudian ada banyak tugas dari waktu ke waktu, dari pengguna ke pengguna yang lain, sehingga perlu bisa dikerjakan atau digunakan kembali dengan mudah, diakses dengan mudah, dengan kompleksitas data maupun kompleksitas permasalahan, ya. Nah, ini kemudian dibedakan menjadi dua bagian besar. Tadi di ChatGPT langsung sudah tersummary untuk ini, ya, supervised, ini pembelajaran terbimbing. Ada yang menerjemahkan apa ya? Dan unsupervised. Ya. Nah, yang supervised itu ada dua variabel utama, ya. Mungkin kalau ingin bisa bisa melihat data yang kompleks itu seperti apa, saya tunjukkan dulu sekilas. Ini dia. Nah, mungkin punya Mas Yosia juga udah kompleks, ya. Ini yang nantinya kita akan bermain. Ini tipe CSV, ya. Mungkin dulu orang ngetikinnya satu-satu gitu, yang datain satu-satu. Ini tentang pasien yang punya kanker payudara ringan dan yang berat, ya. Ini ada ID-nya, kemudian di diagnosisnya. Nanti kita akan ke sana pertemuan minggu depan, ya. Nah, diagnosisnya itu yang variabel target yang kita sebut. Nah, kapan itu target dan tidak, nanti kadang harus menentukan sendiri, ya, memilih sendiri, menetapkan sendiri. Ini F dan B. M itu untuk yang kanker ganas, malik. Nah, saya lupa kepanjangannya. B yang untuk kanker tidak ganas, ya. Nah, kemudian ini ada bagaimana kanker itu diukur radius minnya, tekstur minnya, perimeter min, area min, smoothness min, gitu, ya. Ini sampai sekian banyak. Ada sekitar berapa saya lupa. 39 atau 32, ya. Itu, ya. Fitur-fiturnya. Jadi ini mungkin diketiknya tadinya di Excel, yang kemudian saya panggil CSV, gitu, ya, versi CSV. Karena nanti kita akan mengolahnya pakai CSV. Ini contoh, ya, tentang kompleksitas data, tapi masih bagus. Ini data yang sudah bagus, yang sudah bersih, tidak perlu diproses dulu atau dibuang dulu baris mana yang buruk atau none dan seterusnya, tidak terlihat, ya, mungkin. Nah, nanti ada latihan untuk seperti itu ketika akan mengolah data dengan mesin learning, ya. Ini contoh supaya kalau lihat bentuk datanya nanti teman-teman jadi lebih cepat paham, gitu, ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat cara kerja mesin learning, ya. Utamanya adalah ini ada data, nanti kita upload, ya. Kemudian ditampilkan dulu grafik sifat-sifat statistik sederhananya supaya apa? Supaya kita bisa mengolah secara sederhana mungkin, ya, lihat pola data begitu. Kemudian baru mendapatkan informasi yang dikehendaki. Ini bentuk umum lah, ya, ML dalam 3 bagian utama. Nah, langkah-langkahnya mengumpulkan data, iya, mempersiapkan data atau pre-processing data. Kemudian ini melatih sebuah model
Model apa yang dipilih? Misalnya untuk klasifikasi, nanti kita akan masuk ke sana, apa saja. Itu dengan data train dan tes, ya. Semakin data, karena ada satu data seperti ini misalnya ya. Nah, saya akan mengambil data trainingnya untuk menguji model, untuk melatih model, itu misalnya data trainingnya 50%. Berarti yang 50% nanti untuk menguji model. Misalnya begitu. Ya. Nah, kita melihat bahwa kalau semakin besar, untuk yang berikutnya, yang kedua, misalnya data trainingnya ada 80%. Jadi 80% dari sini itu coding akan memilih, ya, kalau ke bawah itu adalah orang ke-1, orang kedua, orang ketiga, sampai orang kesekian, ya. Di sini orang kesekiannya orang keberapa ini? Orang ke 569. Ya, karena dari 0 ya, dari 570 ya. Begitu, karena yang ke-1 ya 69 betul. Yang ke-1 itu ID-nya, jenis-jenis nama fiturnya. Jadi nama kolom per kolom itu kita sebut fitur-fitur. Kalau di statistik biasanya ada faktor-faktor, ya. Kalau di kalkulus variabel, ya, mana variabel independen, mana variabel dependen. Kalau di statistik multivariat ada yang disebut variabel prediktor, itu variabel independen di kalkulus, dan variabel targetnya disebut variabel independen kalau di kalkulus, atau variabel target di machine learning, atau variabel respon di statistik multivariat. So, penggunaan istilah-istilah itu mohon menyesuaikan pada rumahnya masing-masing, ya. Jadi kadang-kadang kita bingung dengan istilah itu, antar ilmu itu, padahal esensinya mungkin maunya sama gitu ya. Regresi di multivariat, ya, nyebutnya mungkin variabel prediktor dan variabel respon, ya. Variabel respon sebagai fungsi dari variabel prediktor. Kalau di kalkulus, variabel dependen sebagai fungsi dari variabel independen. Seperti itu misalnya. Nah, di sini kita punya fitur-fitur, dan fitur-fitur ini akan menjelaskan salah satu fitur yang kita klaim sebagai variabel target atau target gitu saja ya. Nah, ini kalau dari sini kita akan melihat tujuannya dari studi ini adalah nantinya, ini penting ya untuk tujuannya, bahwa kalau ada orang lain masuk terdata, misalnya yang ke-72, berapa tadi? 572 misalnya, atau orang lain yang tidak masuk di sini, orang baru, dengan model yang sudah dipilih, kemudian radius minnya berapa nih, cancernya dari fotonya, tekstur minnya berapa, perimeter minnya berapa, area min berapa, smoothness min berapa. Dia belum terdeteksi dia itu kanker ganas atau kanker lunak atau ringan gitu ya. Dia belum terdeteksi. Tapi fitur-fitur ini sudah terdata. Oh, radius min, tekstur, perimeter min, area min, semua terdata. Nah, dengan informasi yang dia punya, kemudian menggunakan hasil model kita, maka kita kemudian menggunakan model itu, kemudian data yang dia masukkan, yang terukur, dia akan terdeteksi, oh, dengan sifat-sifat atau fitur-fitur yang dia yang terukur tadi, ternyata dia itu ganas, CM gitu, ya. Nah, ini penting ya. Ini seperti di kasusnya Yosia ya.
Jadi kasus Yosia harus tahu dulu tujuannya apa dulu dalam mempunyai data yang sekian banyak. Dan itu by design kita dari awal. Jadi goalnya untuk mengolah data itu apa sih? Gitu ya. Ya, jadi di sini kita nantinya bertujuan mengklasifikasi ya bahwa orang nanti yang masuk, data yang masuk nanti dia itu adalah kanker ganas atau kanker ringan. Begitu. Supaya apa? Yang kemudian nanti ada treatment medis, oh dia kanker ganas. Berarti ada perlakuan selanjutnya. Jadi tujuan untuk mengolah data itu perlu ditetapkan dari awal. Ya. Itu penting. Nah, jadi itu contoh yang nanti data yang akan kita mainkan supaya saya lebih suka melihat targetnya itu apa sih. Baru kita lihat, oh langkah-langkahnya begini loh ya, gitu ya. Jadi ini kemudian kita evaluasi yang kita sebut dengan data uji begitu ya. Nah, kalau data training tadi kita ambil 90%, maka tentunya data uji 10% dari data. Ya. Tadi kalau ada 570 kita ambil yang bulat, maka 10% dari data ini itu sebagai data uji dan bukan kita yang memilih, oh orang ke-11 atau orang ke-20, orang ke-28, 10 orang 10% tadi itu bukan kita yang memilih, tapi code yang dibuat itu yang melakukan secara pemilihan yang secara random ada 10% begitu ya. Data yang diambil uji, yang data training adalah 90%, misal begitu ya. Jadi itu nanti di bagian evaluasi yang kemudian ya bisa juga dengan memilih model yang lain itu untuk meningkatkan kinerja. Oke, so itu garis besar langkah-langkah di ML. Yang terutama adalah data training, data uji, gitu ya. Jadi kalau di S1 kita tidak care. Nah, untuk target apakah cuma yes no? Tidak. Karena nanti bisa sampai bisa 4, itu namanya 4 klasifikasi. Kalau yes no hanya 2 klasifikasi. Yang nanti kalau di data, misalnya contoh yang 4 itu misalnya ini ya, iris dataset ya. Itu misalnya di sini. Nah, ini ada iris dataset ini sebagai latihan itu dia lebih dari 2 ya. Jadi ada 3, Setosa, versicolor, virginica. Nah, ini hampir menarik hampir seperti di kasus Yosia. Satu klasifikasi ini punya sub ya, punya sub karakteristik. Ini petal sepal. Tapi yang lain juga punya petal sepal. Yang lain punya petal sepal ya. Klasifikasi bisa sampai 10, bisa banyak ya. Semakin banyak klasifikasinya tentu akan semakin ribet gitu kan, karena karakteristiknya harus lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi bisa misalnya kalau tentang buah ya, tidak hanya busuk matang gitu ya, tapi ada yang mentah gitu ya, mentah busuk matang. Kemudian kemarin punyanya siapa Mbak Devina ya, tentang warna ya, warna jernih setengah jernih ya, misalnya definisi. Ada latihan itu untuk pengukurannya ya, mungkin spektronya nanti itu bisa nanti latihan dengan Pak Surya. Kemudian ada yang kemudian sangat buruk. Nah, seperti punya Denny, klasifikasinya ada 7 ya, begitu. Nah, jadi sehingga perlu
latihan data yang sangat banyak, punya Denny sampai ribuan, karena itu gambar. Lebih kompleks lagi. Untuk mendapatkan presisi atau akurasi yang sangat bagus. Nah, kemudian nanti ada bahasa untuk klasifikasi kita sebagai programmer yang tentukan. Ya, betul. Ya, sebagai programmer yang tentukan. Saya pengennya 10 klasifikasi. Nah, itu programmer. Ya, saya pengennya 5, ya. Betul. Jadi desain modelingnya, ya. Silahkan. Semakin yang jelas klasifikasi semakin banyak, semakin susah. Nah, ini contoh sederhana, mungkin ini masih di situ ya. Saya bisa pakai ini yang versi ARAS S1 ya, yang manual. Itu yang pakai Excel, yang kemudian diperbaiki oleh siapa namanya Denny menjadi 7. Ini sampai 50 klasifikasi itu done by hand. Pre-processing data using. Nah, ini ya. Ini contoh ya. Contoh. Ini belum. Ini saya hanya ingin membahas ya. Tadinya ini mahasiswa PKL gitu ya. Ini yang punya Denny ini ya. Ini contoh ini, swallowness in 4 different feeder intensity ya. Jadi ini burungnya apa namanya bulu ya. Pada apa sarang burung ini yang lebat, di sini yang agak lebih sedikit gelapnya sudah berkurang begitu ya. Ini sudah berkurang lagi dan ini yang bersih begitu. Ya, ini menyebabkan pekerja yang bekerja dengan yang bulu berat, ini bulu berat kedua, ini bulu ringan, ini bersih, gitu dianggap bersih. Pekerja yang bekerja dengan mencabuti bulu berat, tentu dihargai menjadi lebih mahal untuk ukuran yang sama, ya. Ukuran juga klasifikasi yang berbeda, bentuk yang sama, bentuk juga klasifikasi yang berbeda, dengan yang bulunya lebih ringan. Ya, misalnya 10 keping ini dengan 10 ini penghargaannya tentu lebih tinggi yang di sini gitu. Untuk waktu yang sama misalnya. Ternyata dia bisa lebih cepat untuk waktu yang sama. Jadi it's very complex. Ya. Jadi masih ada ukuran, masih ada bentuk itu. Nah, si Denny yang pertama mungkin tidak memperhatikan ukurannya, tapi dari banyaknya itu. Nah, ini yang tentang ukuran ya. Jumbo, super, premium, standar, triangle, oval. Gitu ya. Ini contohnya. Nah, anak matematik kemudian membuat seperti ini ya. Ini 50 grade klasifikasinya. Jadi jangan khawatir ya Yosia untuk mengumpulkan sampai menjadi 50 klasifikasi. Ini masih manual. Ya, masing-masing ada berapa untuk 50 itu. Ini dia JNS premium, JSN standar, super R begitu ya. Ini 5 tahun ini untuk sampai pada hasilnya Denny. Ya, pertama seperti ini ya, 2018 ini. Jumbo, kemudian grade group ada jumbo, super, premium, standar. Ya, modelnya seperti ini begitu. Ada grade group lagi jenis namanya YT, MK. Ada yang pakai ini disingkat pakai nama-nama sendiri ya. Kemudian ada yang pakai bentuk ya, ini bentuk oval, CT apa ini ada yang rontokan. Jadi kalau ke jurnal internasional dia harus ada keterangan. Tapi ini belum masuk ke jurnal ya, ditolak terus ya ini. Names are in Indonesian, therefore sometimes are containing Indonesian gitu ya. Saya tulis seperti itu. Seperti ini, yang kemudian klasifikasi yang dilakukan Denny itu kemudian diperbaiki cukup 7 saja begitu ya. Ini yang dengan apa? Microsoft Excel begitu ya, ini dengan Excel seperti ini. Ya, mereka masih manual ya, belum pakai sebenarnya mungkin bisa dibaca dengan
machine learning, tapi waktu itu kami belum ada S2. Ya, seperti ini. Nah, baru kemudian terjadi persentase tiap klasifikasi diperoleh. Jadi, kenapa hal ini penting? Tadi saya katakan, setiap klasifikasi berkaitan dengan kinerja pekerja. Ini hampir sama dengan kasusnya Yosia saya kira ya. Jadi apa yang dihasilkan kinerja pekerjanya. Jadi dan juga jenis ini selain kinerja pekerja menyangkut harga dari per klasifikasi itu. Gitu ya. Harganya bisa beda. Nah, jadi ini menarik ya. Jadi karena semakin banyak klasifikasi tentunya akan semakin sulit pengkodingannya karena tentu ada kemiripan ya, kemiripan dan tentunya data trainingnya juga harus banyak ya, bahkan ini ribuan. Nah ini punya Denny, ini sudah jadi app-nya begitu ya, sekarang dia masih perbaikan, sudah sampai pada sorting mesin, ini app-nya begitu ya, dari situ dia sudah dengan app ya difoto langsung yang bulu berat yang jenis 2 ada 17 keping. Ternyata semua itu bulu berat gitu misalnya. Ya. Dari hasilnya ya. Oke, ini contoh klasifikasi yang lebih dari 2 ya. Jadi jangan khawatir Mas Yosia, silahkan membuat desain klasifikasinya dulu. Begitu ya. Kadang mungkin klasifikasinya lebih banyak dari sampelnya, saya enggak tahu. Berarti masih kurang cukup sampelnya ya. Oke, kembali ke sini ya. Nah, jadi kalau jenis apa tadi ya, variabel targetnya terpenuhi, sudah ada dulu jenis klasifikasinya, berarti itu supervised learning ya. Supervised learning. Jadi ini ada 2 grup, masalah regresi atau masalah klasifikasi. Ya. Kalau masalah klasifikasi itu kategori ya, merah, biru, penyakit, tidak penyakit, atau yang tadi saya sebutkan ya, punya siapa Denny, bulu berat, berat sekali, ringan, bersih. Kemudian beberapa algoritma kita bisa melakukan regresi, dan ini regresi linear, random forest, support vector machine, masalah klasifikasi. Nah, ini saya daftar dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, di mana regresi itu ada istilah underfitting atau overfitting, nanti kata kuncinya ya, fitting berlebih atau fitting yang kurang. Jadi misalnya gambarnya itu melengkung, tapi kok regresinya linear, garis gitu ya. Nah itu tentunya underfitting. Tapi pola data sebetulnya linear, tapi model yang dipilih itu misalnya parabolik gitu ya. Nah itu disebut overfitting, kelebihan ya. Oke, nah ini jenis-jenis klasifikasinya dinikmati saja karena nanti per teori saya masuk ya, bisa masuk tiap bagian teori, tapi nanti detailnya matematikanya bisa dicermati sambil jalan. Terus daftar LL bahasa Inggris, ini apa nih? Daftar SL dalam bahasa lanjutan. Tingkat lanjut ya. Ada yang campuran. Ya kalau tadi supervised learning, terus ada unsupervised. Ternyata ada yang semi gitu. Ada yang ketika dikelompokkan, tapi kemudian kita ingin mengkelompokkan lagi subclassification. Ya gitu ya. Nah, itu yang kemudian ada namanya semi
unsupervised, ya, atau hybrid dari mereka. So ini ada naive bias, random forest, gradient boosted decision tree, neural network, deep learning juga, deep data leakage, dimensionality reduction, manifold learning, clustering, and many others. Nah, jadi ada klasifikasi, ada clustering, ya. Nah, saya pernah nge-share ke siapa namanya? Ke Mbak Michelle ya. Mbak Michelle. Apa? Mahasiswa S2 ya. Oh, ternyata tuh saya pertemuan ada jam setengah apa ya? 7:30 nih. Kuliah apa pertemuan lupa. Nah, ini ya. Ya Mbak Michelle ya, kayaknya aku pernah ngasih buku ya. Lupa ya. Oh ya ini ya. Bawa ya itu Bu. Nah ini itu clustering macam-macam yang saya sekalipun tidak ngajar data mining, tapi karena saya pengen bikin modul di data mining. Nah ini ada metode clustering yang memperhatikan jenis datanya, tipe datanya, ya. Kemudian kalau data yang ada noise itu apa saja, metode clustering di machine learning, ya. Kalau di deep learning, karena kadang deep learning ngasih teknik clustering, di apa namanya machine learning juga begitu, ya. Jadi apa saja ya. Jadi kadang saling tumpang tindih, tetapi ada beberapa yang tidak diajarkan di sini, gitu ya. Oke, itu kira-kira. Nah, ya, jadi ini adalah kata-kata kunci yang nanti akan sering kita jumpai, ya. Dan mungkin sebelum diklasifikasi karena saking banyaknya, itu perlu ada pengurangan dimensi yang disebut dimensionality reduction, ya, di mana setiap teknik ini di dalamnya ada metode lagi, misalnya di situ ada principal component analysis, ya, ada lagi data yang lain. Di neural network nanti ada lagi yang lain. Di deep learning nanti ada lagi metode yang lain. Sehingga ini ada satu mata kuliah sendiri, sekalipun pilihan, ya, tetapi ternyata penting untuk melatar belakangi belajar AI maupun deep learning, ya, begitu, sehingga lebih berasa wajib, gitu ya. Apa namanya? Mata kuliah yang pilihan tapi wajib, gitu. Ya, kemudian nanti mahasiswa bisa membaca sendiri, ya, overview begitu sambil jalan. Nah ini kemudian menjelaskan contoh-contoh penggunaan mesin learning apa saja. Ini masih ada beberapa in English gitu ya. Artinya apa? Mungkin ada komen yang tertumpuk di situ sehingga munculnya yang bahasa Inggris. Terus yang unsupervised, yang jelas tadi targetnya tadi tidak terdefinisi begitu, tapi bisa terklasifikasi melihat karakteristik masing-masing dari data, ya. Mungkin dengan melihat polanya begitu, atau dengan melihat gambarnya begitu ya, atau karakteristik masing-masing. Jadi saya katakan ini semi juga ada, ya. Jadi misalnya kita sudah melakukan klasifikasi, tapi kita perlu ya beberapa data berlabel, tapi sebagian tidak berlabel. Bisa begitu, ya. Nah, ini langkah-langkahnya, ya, yang perlu dilakukan. Kemudian yang paling susah tadi adalah membersihkan data, ya. Apakah ada yang tidak relevan? Ya, nanti mungkin kita bisa coba data
Pak Priyo, Pak Petrus, mencermati data outlier, kalau digambar. Bu, kalau banyak kan mungkin nggak bisa digambar, begitu ya. Nah, bisa melihat dengan dari sisi statistiknya, mungkin ada yang hilang, gitu ya. Nah, itu kira-kira, kemudian bagaimana metode apa yang cocok dalam klasifikasi, begitu ya, sehingga kita perlu mengetahui masing-masing metode itu algoritmnya seperti apa, ya. Nah, kemudian ini fungsi atau library yang ada di Python ketika kita melakukan klasifikasi. Nah, ini sudah ada untuk memisahkan data, ya. Kemudian bagaimana untuk melihat bagus tidaknya klasifikasi, di sini sudah ada, begitu ya. Nah, ini nanti sambil kita jalan untuk berlatih ya. Coding itu paling gampang dipahami sambil berlatih ya, langsung masuk pada kasusnya. Nah, kemudian ada yang mulai dari scratch ya. Ada yang mulai dari scratch, jadi kita seperti ngetik satu persatu. Tetapi di sini ada yang dari modul yang kita sebut scikit-learn gitu ya, yang sudah lengkap dengan berbagai library tadi, begitu ya. Nanti kalau kita dari scratch, biasanya bagaimana algoritma itu bekerja, matematikanya seperti apa, nah itu from scratch ya. Kemudian kita melakukan validasi, ada cross validation, artinya setelah dilakukan pengujian kemudian ada validasi lagi. Nah, ini contohnya seperti ini ya, mempartisi data ya, dipisah, kemudian ada data training, kemudian data ujinya mungkin menjadi lebih besar atau dibalik ya. Jadi itu cross validation, cross validation ya. Oke, kemudian di sini teknik-tekniknya ya. Setelah itu ya, atau klasifikasi yang sering digunakan. Ini yang sering digunakan, kemudian dikembangkan begitu ya. Ya. Nanti kita akan masuk ke sana lebih detail. Ini cukup kenalan namanya dulu. Karena tadi kita sudah punya Python, punya Jupyter. Mungkin saya akan ke sana kemari. Jadi kadang Jupyter, kadang ke Colab begitu. Karena kalian menggunakan Colab dan Jupyter gitu ya. Nah, semoga besok bisa latihan lagi codingnya, tapi yang terkait dengan AI oleh Denny. Mungkin bisa jadi hampir awal-awal ada yang langkah-langkah yang hampir sama ya, karena ML itu bagian dari AI gitu ya. Saya kira itu, mungkin any comment, karena udah jam 8, nanti terlalu lama, blenger. Ya Pak Franky, blenger tahu Pak Franky, masih ingat bahasa Jawa? Blenger tuh mual, terlalu banyak. Nah, Michela, ada komentar? Belum ada, Bu. Baik. Devina, sudah punya gambaran mau apa? Sudah boleh 1 minggu ini koleksi data langsung lempar ke kulit. Iya, tapi mungkin ada opsi lain untuk tesis, enggak apa-apa kah, Bu? Maksudnya yang kemarin mungkin. Iya. Gimana? Ya, gimana? Mungkin ada opsi lain untuk tesis gitu, mungkin enggak. Ya.
Jadi maksud saya boleh mengambil dari perusahaan sebagian, kita lempar di sini, kita pelajari bersama ya. Tapi jangan pas di kuliah langsung berikan, silahkan jabri dulu supaya kami juga menyiapkan gitu ya. Jadi apa namanya tidak gopoh-gopoh. Jadi silahkan memberi dalam waktu minggu ini. Jadi nanti idenya boleh misalnya memberi data dari perusahaan, tak lempar dulu. Saya Devina nggak tahu apa-apa dulu, nggak apa-apa. Ya toh. Nah, kemudian yang dari hasil kuliah kita bahas bersama, yang kemudian nanti kita beri penugasan lain untuk mengembangkan itu menjadi bagian karyanya Mbak Devina juga enggak apa-apa ya bersama dosen gitu ya. Begitu juga untuk mahasiswa. Iya bukan gitu Bu. Kami biasa begitu. Enggak, maksudnya mungkin kalau kalau dari perusahaan mungkin agak susah, mungkin saya mau ambil topik lain begitu Bu maksudnya. Oh, Apakah iya. enggak apa-apa Enggak kalau apa-apa. ganti topik? Enggak apa-apa. Silakan. Nanti punyanya Mas Yosia juga dikeroyok bareng-bareng sebagai latihan gitu. Karena punyanya Yosia udah kelihatan mau orang 10 ngerjain aja masih jadinya banyak sekali. Jadinya banyak sekali. Jadi karena kacamatanya untuk kacamatanya untuk mengolah kan bisa macam-macam ya. Begitu. Jadi bisa suatu data menjadi itu penugasan di data mining, di AI, di big data analysis begitu ya. Untuk mempermudah teman-teman supaya bisa fokus begitu ya. Baik, Mas Julius, belum ada suaranya. Ini Iya komen? Bu, ikut aja dulu Bu. Ikut aja dulu, baik. Mbak Ratu? Iya, Bu. Bisa mengikuti tadi? Tadi lumayan, Bu. Oh, baik. Ini saya tutup dulu ya. Stop.